Aduh, pagi-pagi udah bebenah. Ji, lagi ngapain Ji? Biasa kita servis customer tuh harus bersih bang, Wih, clean, cakep. hygiene. Pinter. Itu. Tumben. Apalagi sekarang masa pandemi ya kan. Teman-teman Nomor pada satu. manggil dari lu Ji, Fauji, apa Jiji nama lu sebenarnya? Waduh, Fauji dong. bang. Artinya? Artinya Fauji itu orang yang beruntung bang. Jadi abang hire saya di sini. Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan lah. Tapi gue inget ya Ji, kalau ngomongin kita untung, rezeki dan sebagainya gitu. Gue kesian, teman-teman kita tuh banyak yang PHK loh. Iya sih emang sih. Nggak seberuntung kita mungkin ya, PHK. Kemudian gue nggak tahu anak kita sekolah bayarnya bagaimana. Makannya, buat istrinya. Soal rezeki, tuh. Ya makanya itu bang, kita syukur banget nih. Hah. Kondisi ke pandemi kayak gini, Ya. ya warung kopi kita, coffee shop ini masih walaupun kecil lah gitu ya. Iya. Tapi ada aja pengunjungnya. Apalagi weekend. Ya Rame lumayan ya? lah. Rame. Iya. Malam Jumat ada yang datang nggak Ji? Malam Jumat ya berkurang lah. Kan gue takut gue lagi nggak di sini, lagi tugas lagi malam Jumat yang datang kuntilanak. Belum ada yang namu kuntilanak belum loh. ada, Nggak ada ya? belum. Alhamdulillah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Toraja. Makanya Toraja. Nah, kita Toraja ada kemarin kan pulu-pulu. Ya. Ya. Sekarang yang spesial ada Benteng Ambeso, Ustadz. Ya. Gimana, Ustadz? Oh, berarti benteng. Ah. Agar suami tidak kemana-mana. Iya. Sehat Pak Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Kopi ada, air putih ada Pak Ustadz? Ya. Biasanya ada ikan cupang ini Pak Ustadz. Saya kalau ditanya Ustadz kalau minum kopi kenapa tidak pakai gula? Karena istri saya sudah manis. Masuk Pak Ustadz, silakan. Aduh. Lalu ada kawan saya, Apa tuh? kenapa kau setiap minum masuk selalu tidak pernah pakai Ya. teh yang semua yang manis-manis? Ya. Dia bilang karena istri saya sudah pahit mukanya. Betul. Saya juga suka bilang sama istri saya Pak Ustadz. Sayang, saya takut kamu diabetes. Kenapa? Udah terlalu manis. Ah. Ya kan? Mas Riko, tadi saya kesini, Ya. kesini, Kesini. macet. Macet. Kenapa? Di depan. Ya, ada unjuk rasa, demo. Demo di depan. Ya, Demo apa? karyawan yang tadinya kafenya ramai. Ya. Karena pandemik akhirnya sepi. Oh, Karena sepi iya. penghasilan kurang. PHK. Penghasilan kurang terjadi dirumahkan. Belum juga di PHK, Ya. dirumahkan. Di rumah kan nggak ada penghasilan ya? Ya, dirumahkan. Tapi kalau dia pandai bersyukur, Ya. mestinya ndak usah galau. Kenapa? Ya. Masih banyak orang yang lebih dari dirumahkan. Yaitu? Apa? Dikuburkan. Innalillahi. Ya, Benar. kan? Maka bersyukur. Iya, betul. Ya, Tapi betul, dengan di PHK penghasilan berkurang. Tapi Pasti. tidak berarti rezeki tersumbat. Tapi kan mesti usaha penggantinya apa gitu Pak Ustadz? Nah, itu dibutuhkan kreativitas. Maka Allah memberikan rezeki dalam bentuk yang lain. Contoh, Otak. otak. Nah, Jadi Mas Ya. Riko, Ya. betul Allah menjamin setiap rezeki hambanya, Ya. tetapi poinnya adalah mereka yang bergerak. Bergerak. Bergerak itu menurut Ya. ahli tafsir hadis tentang ayat ini adalah bekerja. Oh, jadi nggak bisa malas-malesan gitu ya? Kalau dia mengaku saya kan soleh, saya Oh, kuat ibadah. Ya, sambil ngopi Pak Ustadz. Ya. Ya ini juga saya bisa dapat kopi karena saya bergerak. Coba kalau di rumah aja. Coba kalau di rumah nggak dapat kopi. Oh iya, betul. Ya kan Silakan. bergerak. Nah ada yang bilang ya cukup berdoa dong. Ya. Kepada Allah, minta kepada Allah. Kalau begitu Mas Riko, Ya. maka Nabi tidak perlu bekerja. Ah. Kurang apa doanya Nabi Muhammad SAW? Udah dijamin surga. Kurang apa takwanya Nabi Ibrahim, Betul. Nabi Musa, Betul. Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Mereka semua orang agung, Ya. mereka semua manusia pilihan, Ya. para nabi dan rasul. Ya. Tapi apa mereka tidak bekerja? Mereka bekerja, mereka bergerak. Allah berikan beliau, nabi-nabi ini diberikan mukjizat. Ya, betul. Nabi Musa diberi mukjizat apa? Tongkat. Tongkatnya. Tapi apa setiap saat dia pakai tongkatnya? Perang tongkat. Tidak. Ya. Rasulullah manusia mulia yang doanya pasti Allah kabulkan. Ya. Apa beliau tidak bekerja? Beliau bekerja. Beliau berdagang. Berdagang. Kemudian ketika berbicara tentang rezeki, beliau juga bekerja. Tidak tinggal saja berdoa. Apa susahnya bagi Allah mengabulkan doa Rasulullah? Ya. Tapi kan Nabi tidak berdoa saja. Beliau berikhtiar. Soalnya kan ada yang cuma Kerja. doa aja, tapi tidak melakukan apa-apa gitu Bos. Nah kita balik lagi tadi tentang Ya. rezeki itu. Betul. Jadi kita miskin Ya. karena kita membatasi
rezeki. Ah, Kenapa kita miskin? Karena yang kita anggap rezeki itu hanya kebun sawit. Yang kita anggap Ya. rezeki itu adalah emas, rumah. saldonya miliaran. Ya, sehingga ketika tidak ada saldo, ketika tidak ada kebun sawit, tidak ada mobil, Emas, tidak ada rumah, dia merasa miskin. Tidak. Padahal kekayaan kita menurut Quran, Ya. fi ahsani takwim. Nih badan kita yang sangat Ya, sempurna. sehat, sempurna. Mau enggak saya kasih mobil? Mau. Harga 1 miliar. Mau. Mau, Mau tapi lah. begitu saya kasih kuncinya langsung lumpuh, enggak bisa gerak. Enggak. Nah, itu berarti tidak ada gunanya semua mobil kalau kita sudah lumpuh tidak bisa bergerak. Iya. Berarti alat transportasi paling mahal sesungguhnya Iya. kesehatan kaki. Oh, benar-benar Pak Ustadz, setuju. Sama kayak ada orang, mungkin gini, kita dikasih tubuh sehat Pak Ustadz. Maafkan banyak kasus di luar juga ada yang donor ginjal, jual ginjal. Tuhan udah kasih tubuh bagus, artinya kan kita mesti mensyukuri ginjal kita bisa 3 miliar, 2 miliar. Sesungguhnya Kaya kita. Sesungguhnya itu informasi dari Allah bahwa sesungguhnya ada saat kamu kaya. Kaya. Kekayaan kita ini kesehatan. Oh iya ya? Coba orang bilang, Ya. Mas Riko, Ya. ada itu namanya blender. Blender. Hah? Blender. Ulang, Blender. pelan-pelan. Blend. Jangan terlalu kencang R-nya. Blender. Blender. Ya, toh Susah R-nya. Di Makassar bilang blender. Blender. Ya, bahasa orang Bugis Makassar itu cara menyebut E-nya agak keras. Blender. Ya, itu kan? iya. Nah, itu saya tanya istri saya, berapa harga paling murah? Katanya 600. Ribu. Paling Betul. murah Iya. 600.000. Betul. Tapi saya tanya, berapa lama dia bisa bertahan? Paling 6 bulan, berkarat. Ya, hancur. Coba, Ya, rusak. Allah kasih kita blender, bertahan tidak pernah berkarat. Apa blendernya? Apa? Gigi. Oh iya. Coba ngunyah. lihat, ini anggap ini blender, dimasukin apa saja, pasti ada rusaknya lo masuk di sini jambu, masuk apa, cepat rusak. Ya. Tapi gigi, Awet. mulai yang paling lembut sampai keras, Ya. bisa dihancurkan oleh gigi kita. Natural. Nah itu maka jangan selalu mendefinisikan rezeki itu Ya. adalah Uang. uang materi. Uang di tangan kaya gitu ya. Nah kemudian berikutnya lagi, Ya. setelah syarat mutlak rezeki bergerak, syarat mutlak yang kedua yang disebut rezeki adalah ada manfaat. Ada manfaatnya. Ya, contoh, saya ini bekerja, Ya. kerja keras, dapat gaji. Alhamdulillah. Ya Akhir kan? bulan gajian. Gajian. Ya. Ternyata yang 1 juta itu saya Ya. tidak manfaatkan. Itu bukan rezeki. Oh. Kenapa saya tidak manfaatkan? Ternyata 1 juta itu hilang. Iya. Saya tadinya dapat gaji. Iya. Tapi begitu dapat gaji, hilang. Hilang begitu aja ya. Ya, berarti yang disebut rezeki sesungguhnya adalah yang mampu dan dapat kita manfaatkan. Oh, jadi inti kesemuanya adalah bergerak ya Pak Ustadz ya. Kedua, Ya. bermanfaat. Punya manfaat. Oh. Mas Riko banyak duit, Ya, tapi cuma tinggal, Dia- tidak dimanfaatkan, Ya. itu bukan rezeki. bukan rezeki. Ya. Punya manfaat buat orang lain. Ya. Alhamdulillah. Pak Ustadz sebentar nih. Silakan Pak. Ya bang, kopi pesan apa nih? Ada espresso base, Pak Ustadz sebentar nih Pak Ustadz. Ada tamu Yang sebentar. favoritnya apa? Pak Ustadz, Nah, apa di sini sekarang aja? lagi Lebih luas. Ayo saya bantu. Special edition Monggo. kita punya Lebih luas, Pak Ustadz. Ada Toraja Ambeso. Toraja. Yaudah, ini pesan americano. Iya. Toraja americano. Alhamdulillah. Silakan Ustadz. Oh dibikin americano maksudnya? Iya, terserah dia yang penting kopi. Siap. Loh. Rizky Bilar. Lesti. Aduh, Resti. Said. Temen gue, Ji. Teman di mana bang? Ini Saleh Ali. Tukang kain di Condet, ya kan? Ceper. Ceper. Jauh amat kemarinnya. Sama-sama. Lu dari mana? Nggak jaga toko? Dia jualan kopi juga kayak gue. Sama kita? Sama, kayak gitu. Dari mana lu? Sulit diungkapkan dengan kata-kata kok. Kenapa? Pisah lagi, cerai lagi? Astagfirullahaladzim. Bilang dong, gue nggak tahu. Mulutnya kadang-kadang suka bener. Coba lu gimana nunjuknya? Tuh, benang gue tuh. Tuh, Kagak, ini habis dari demo tadi di depan. Oh, yang bikin panas-panas. macet. Iya. Ada Pak Ustadz. Nih, ada Pak Ustadz. Tadi Oh, kena ini yang macet, ini pelakunya. demo. Bukan. Demo kenapa? Iya biasa. Dia mau masak kali. Tuh. Ustaz bisa aja. Ini pantasnya masih pada keringetan tuh. Demo kenapa? Biasa kan tahu pandemi kayak gimana.
Iya. Iya, banyak pengurangan, rugi kan kafe. Ya mau nggak mau tutup. Lah tutup, lah kita belum dapat pesangon. Mau ngasih makan apa anak-anak? Duit, penghasilan, rezeki. Rezeki. Terus gimana pesangonnya? Tapi sih alhamdulillah tadi ownernya udah nemuin kita, dia janji mau ngasih. Cuman Alhamdulillah. ngasihnya kapan? Wallahu a'lam. Wah, Kita nggak tahu, Ji, masih abu-abu. cocok. Lu nggak miara tuyul aja gitu? Intinya kan lagi di sini, gimana mau manggil? Saya. Ini pas banget sih. Kita lagi ngebahas sama Pak Ustadz. Ini ngopi nggak sembarang ngopi, ngobrol perihal iman. Dede, lu udah pesan kopi? Belum. Sambil dibawain. Tapi udah dibikinin kan? Udah. Udah. Kasih yang hitam pakai racun dikit sih buat dia. Wah, racun Ya. apa nih, tikus? Apa aja pokoknya mati. Tapi enggak ada, nggak usah kopi deh. Ini minta air putih panas, Ah. pakai gula, pakai americano. Oh, oke, Oh, cocok. siap. Duduk di situ. Ada Pak Ustadz lagi mampir di sini. Enak Pelanggan enak. Tadi kita lagi ngomong soal rezeki sama dia. Ustaz nggak apa-apa Ustaz ya? Ya, Ya, ayo cepetan udah. ketemu dengan Bapak juga rezeki. Tuh. Oh, alhamdulillah. Jarang-jarang ketemu onta. Ayo buruan. Pegangan mau nyebrang. Enak aja lu. Sini duduk. Grogi. Lu tanya sama Pak Ustadz tuh. Malu. Ini Ustaz yang di TV-TV. Rajin. YouTube, podcast, TV. Yang belum ada di CCTV. Belum. Lu pikir maling? Pak Ustadz, ini sahabat saya lama. Lu tanya masalah rezeki lagi kita bahas. Iya Ustaz. Ya, Ya tadi Ustaz, ini kan ada keluarga Ustaz. Terus tiba-tiba kita kena PHK. Padahal kondisi masih pandemi. Nah itu gimana Ustaz? Apa kita mesti, kayak tadi kan kita demo. Nah itu dianjurkan nggak tuh Ustaz? Atau memang sah nggak Ustaz? menyampaikan ungkapan rasa protes. Iya. Itu dalam Islam boleh. Ya. Tetapi tetap dalam kaidah dan koridor akhlakul karimah, berakhlak. Baik. Ya. Nah, itu bagian daripada ikhtiar. Ikhtiar, Ustaz. Ya. Ya, saya punya hak. Dalam Islam disebut muru'ah, kewajiban membela harga diri. Ya. Maksudnya apa? Oke, kau PHK saya, tapi aturan undang-undang ketenaga kerjaan, kalau saya di PHK saya punya hak. Hak saya ada pesangon. Pesangon. Maka kita ajak ngomong itu perusahaan, bayar dong pesangon saya. Nah, setelah ada pesangon dibayarkan, saya menyarankan kepada Bapak nih, Ya. sudah ada pesangon jangan dipakai untuk keperluan yang tidak Tidak. pokok Tidak yang manfaat. kita sebut dengan setelah ada pesangon maka dilakukanlah pemutuhan kebutuhan pokok. Jangan kebutuhan primer atau sekunder. Iya, Ustaz. Maka yang penting adalah pemenuhan kebutuhan pokok dulu. Ya. Apa kebutuhan pokok itu? Pekerjaan. Maka dapat dana 2 juta. Jangan langsung beli sepatu, beli baju, gaya-gaya. Tidak, itu baju pakaian, Ya. itu bagian kebutuhan sekunder. Sekunder. Ya, tapi yang penting dapat kerja. Apa? Buka usaha. Jadi uang pesangon kadang-kadang jangan Buka pakai usaha. foya-foya, diputerin lagi Pak buka Ustadz ya. usaha. Sekarang kan usaha susah Ustadz. Maka dibutuhkan kreativitas. Ya. Apa usaha yang dimaksud? Jual beli online. Oh, Yang penting, Bang, saya sepesankan ya Pak ya, jangan sampai berutang. Ya. Nah ini kalau sedikit berhutang, rezekinya nih, masalah rezeki Pak Ustadz. Ini kan kita suka dihadapkan untuk masa depan. Seberapa besar menaruh harapan kepada manusia soal rezeki dan pekerjaan sih Pak Ustadz? Nah, itu penting. Rezeki dengan hubungannya kepada kekerabatan manusia Ya. sangat penting. Ah, Ada 8 pintu masuknya rezeki ya, menurut Quran. 8 Ya, dari 8 pintu masuk rezeki tersebut, 7 diantaranya semua melalui hubungan kekerabatan manusia. Hanya 1 rezeki yang tidak melalui tangan-tangan manusia, ya. yaitu bernapas. Oh, Hanya napas saja, tidak perlu minta bantuan orang. Sudah selesai bernapas. Ya, Tapi ada saatnya bernapas perlu tangan orang lain. Apa itu? Ketika kena COVID pakai ventilator. iya benar, oksigen. Ya kan? Iya, Berarti dari 7 pintu-pintu itu melalui upaya manusia. Ya. Maka bodoh sekali kita ketika rezeki lagi sulit, lalu memutuskan tali persaudaraan. Oh, makanya Itu- kadang ada istilah banyak teman banyak rezeki. Nah, gitu. itulah yang Nabi jelaskan, Nabi sampaikan ke kita, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, Ya, dimurahkan rezekinya, ya, dan tertolak dari mara bahaya, ya. maka hendaklah dia bersilaturahmi. Maka saya lagi di PHK, Ya. tapi saya banyak teman. Saya bisa ke teman saya cari kerja.
Saya tahu, oh itu dulu teman sekolah saya. Teman sekolah saya, sekarang dia sudah manajer. Saya datang ke dia, saya bisa kerja. Kenapa? Saya punya jaringan. Iya, iya. Ya, oh ada kawan saya di sana, sekarang jadi pekerja. Saya mintalah pekerjaan sama dia. Setelah itu jangan pilih-pilih merek pekerjaan. Iya, iya, iya. Oh, Apa aja Ustaz? ya, orang Apa dulu aja? bilang apa saja yang penting halal. Kalau halal kaitannya nih Pak Ustadz, kan kita suka ngomong halal, jangan cuma halal tapi berkah. Nah sekarang syarat mencari nafkah, syarat mencari rezeki itu 3. Iya, Halalan, iya, Toyiban, Ya. wasi'an. Halal, baik, banyak. Itu sistematikanya. Halal nomor 1, nomor 2, baik, nomor 3, banyak. Ya. Nah banyak di antara kita cari nafkah dan rezekinya dibalik. Banyak dulu nomor 11, banyak nomor 1, Ya. halalnya nomor 11. Akhirnya apa? Halal, haram, hantam. bahkan ada istilah, zaman sekarang nyari haram aja kerja susah apalagi halal. halal. Bodoh Ya. amat, emang situ mau ngasih sini makan. Nah, gitu. itu karena dia judi. Judi tidak pernah menang, makanya yang haram aja susah. Iya, bisa Ya karena jadi. dia judi. Putus Ya, asa ya. ya. Gitu. Mas Tapi Riko. gini Ya. Ustaz, kadang-kadang Ya. kan kita kalau udah nggak ada kerjaan, kadang-kadang suka drop Ustaz. Ya. Ya. Terutama Anda juga pernah mengalami seperti itu Ustaz. Anda kadang-kadang kalau lagi merenung, ini kok aduh apa Allah jahat. Ini apa Allah nggak sayang. Kita sholat iye, berdoa iye, tapi kok masih aja kayak begini Ustaz. Nah, tuh. Oke. Ustaz. Nah itu tuh Bang, yang sering dialami sama ini, teman-teman Bang. Ustaz. PHK. Ingat firman Allah. Ya. Wala tayasu mir rauhillah. Jangan kau putus asa akan rahmat Allah. Ini di PHK galau Ustaz. Nggak nentu pikiran. Kenapa galau? Karena dia tinggal di rumahnya. Tinggal di rumah di tempat tidur, hanya berwhatsapp, guling. Pasti tambah galau. Kenapa? Setan menimbulkan kecemasan dalam dirimu supaya kau tidak percaya Allah Maha Kaya. Maka ketika galau, cemas, tinggalkan posisimu, kau keluar. Bergerak. Bergeraklah. Iya. Karena kalau makin tinggal berpikir, maka setan mencuci, merusak otakmu. Gimana masa depan? Gimana masa depan? Jangan. Nah, kita kan sudah berdoa Ustadz. Kok tidak dikabulkan? Bos, siapalah kita ini? Iya. Ya, Iya. Nabi Iya. Adam Nabi Adam. ketika diusir dari dunia, dari Dari surga, surga, diusir. Jatuh dia ke Irak. Siti Hawa jatuh di India. Ya. Saling mencari, berdoa, ya Allah pertemukan. Berapa tahun baru dikabulkan doanya? 200 tahun. 200 tahun. Itu Nabi ya? Nah, Nabi Zakaria minta diberi anak sejak usia 21 tahun. Iya. Kapan Allah kabulkan? Usia 80 tahun. Perlu waktu yang cukup lama baru Allah kabulkan doa. Kita berdoa pagi ini, ya Allah saya di PHK, berdoa malam, mudah-mudahan besok mau didapat. Padahal kita kan tipu. Siapa lu? Gitu. Nah. Siapa lu? Siapa salah. lu? Maaf Bu. Ya. Selamat menikmati ya. Nah, maka yang paling penting ketika sudah dapat PHK, optimis. Optimis. Selama ada optimisme, yang bahasa Quran tadi, jangan kau berputus asa. Ya. La tahzan, innallaha ma'ana. Ustaz, ada istilah juga kadang-kadang kita udah berdoa tadi sama Allah, meminta, udah menjalankan apa yang disarankan segala macam. Tapi kadang-kadang ada istilah begini Pak Ustaz, Allah itu memberikan kepadamu, itu yang Allah tahu yang mana yang lu butuhin, bukan yang lu inginkan saat Ya, itu. Itu betul nggak Ustaz? Itu sudah banyak sekali di medsos. Allah memberimu bukan yang kamu mau, tapi apa yang kamu butuhkan. Ya, Iya. biasa orang, ini cerita menarik. Ini cerita, namanya cerita sufi. Sufi ya. Ya, ada seorang desa, orang kampung, dia punya kuda. Ya. Ditawarlah sama orang pecinta kuda, Ya. mahal betul. Tapi dia tidak jual, tidak mau dia jual. Nggak mau ya. Tidak mau dia jual. Orang semua satu kampung bilang, belen-belen sekali kamu. Beleng-beleng. Kenapa kau tidak mau jual? Itu sudah kudamu, ada yang mau beli. Dia cuma diam. Besok ternyata kuda yang dia mau beli itu ternyata hilang. Datang lagi satu kampung. Saya bilang memang kenapa kau tidak jual? Hilanglah kudamu. Ternyata besoknya itu kudanya yang hilang. Alhamdulillah pulang bawa teman kuda yang banyak. Datang lagi temannya bilang, hebat kau, bersyukur sekali. Kudamu pintar. Ternyata besoknya lagi anaknya naik kuda. Iya.
Jatuh anaknya dari kuda itu, jatuh patah kakinya. Datang lagi orang, bodoh memang kamu, sial kau, anakmu patah kakinya. Tiba-tiba saat itu beberapa saat kemudian datanglah tentara mengambil anak-anak muda yang sehat untuk ikut berperang. Subhanallah. Dia tidak terikut karena cacat. Datang lagi orang kampung, beruntung sekali kau, kami yang sehat anaknya Diambil. pergi perang, Iya. kamu tidak. Itu untung kadangkala Iya. sesuai dengan kehendak Allah. Rahasia Allah. Rahasia Allah. Jadi jangan pernah sakwa sangka. Jangan pernah su'dzon sama Allah. Jangan pernah buruk sangka kepada Allah. Ayo jangan lupa Pak Ustadz, silakan diminum dulu. Mumpung masih panas. Fauji, ini enak ya? Enak. Edition itu. Ini special edition, nggak usah bayar. Kenapa? Kopi rasanya? Ya emang kopi. Oh kopi. Lu maunya air AC, ada nih air AC netes nih gitu ya. Pak Ustadz, ini ngobrol nyambung pembicaraan tadi. Kan banyak juga di antara kita nih, ini jangan-jangan teman gue juga begini nih. Kita demo ketika perusahaan lagi ada ujiannya, lagi ada goyang perusahaan kita demo nih. Seolah kayak nggak terima perusahaan tuh kayak nggak ada baiknya sama sekali gitu Pak Ustadz. Kan suka Orang gitu. Islam itu tidak berlaku pepatah yang mengatakan kemarau setahun, Iya. hilang oleh hujan sehari. Jadi 5 tahun dia kerja di situ. Iya. Tiap tahun dapat THR, Iya. tiap tahun dapat kenaikan gaji. Iya. Tiba-tiba hanya karena kasus ini, itu pun perusahaan semualah. Perusahaan kan semua sekarang Goyang. bermasalah, goyang semua. Iya. Ya. Nah, hanya karena kesalahan sekarang ini itu bukan sebenarnya kesalahan. Cobaan perusahaan yang bermasalah karena kurangnya pengunjung, akhirnya pemasukan berkurang, lalu PHK, hak-haknya tidak terpenuhi. Sebenarnya bukan karena perusahaan tidak mampu, tidak mau, saya ulang, bukan karena perusahaan tidak mau memberikan hak-hak karyawan, tapi memang pada posisinya yang tidak memungkinkan. Maka untuk berbaik, untuk menimbulkan perasaan tenang, tidak ada rasa marah, tidak ada rasa jengkel, maka munculkanlah bahwa saya 5 tahun bekerja dan selama ini perusahaan banyak membantu saya. Iya. Jangan sampai melupakan jasa-jasa perusahaan yang sudah bertahun-tahun. Dan perusahaan juga jangan mengatakan pilot, jangan mengatakan tidak mampu padahal dia mampu. Nah itu juga ada Pak Itu Ustadz. karena hak. Ingat, Ya. salah satu ciri orang munafik itu ayatul munafiqin ats-tsalatsa, tanda orang munafik itu adalah khianat. Khianat. Apa itu khianat? Salah. Aku balik lagi. Apa itu khianat? Apa itu khianat? Adalah menyalahgunakan amanah. Ya, Kadang-kadang misalnya ya, perusahaan untung nih, ya. tapi karena tidak mau berbagi kepada karyawan, maka dia katakan kami bangkrut, kami Kan paulit. itu Maka juga banyak, dia Pak Ustadz. memakan hak-haknya karyawannya, Ya. memakan hak orang lain, apalagi orang yang ter-PHK. Ya. Ada 3 jenis doa orang yang makbul doanya, bahkan dijelaskan dalam kitab, arasnya Allah bergetar karena doa mereka. Ada 3 golongan, satu diantaranya fakir miskin yang teraniaya. Oke. Gajinya kasihan sekedarnya. Tidak cukup dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita ambil lagi haknya. Lalu dia berdoa, ya Allah, balaslah segala kejahatan orang-orang yang menganiaya saya. Arasnya Allah bergetar. Hari ini mungkin orang itu masih selamat. Bulan depan juga mungkin masih selamat. Ya. Tapi yang pasti Allah tidak pernah diam. Tuh, Nah, saya- ketika kondisi PHK dirumahkan seperti ini, selera juga turun. Maksudnya gimana? Pak? Seleramu turun. Yang tadinya waktu kerja dapat gaji 5 juta per bulan, ya enak makan, masih ini. iya. Sudah seleramu tabung, yang penting bisa hidup, Prihatin. bisa makan. Yang tadinya barangkali makannya 1 porsi sekali makan 50.000. Wah. Sekarang karena PHK ya 10.000. Mie rebus, telur 1 cukup, masih hidup juga. Yang penting bisa ibadah, bisa berdoa, isi perut, rukun rumah, insya Allah tenang. Betul Ustaz. Cuman kadang-kadang gini Ustaz. Kadang-kadang kita udah ngelakuin itu semua, cuman kadang-kadang males sholat, males ibadah. Oh, marah sama Tuhan. Marah sama Tuhan Ustaz. Ya, kira-kira kalau marah sama Tuhan siapa yang rugi? Sebenarnya sih kita Oh, juga. kalau bahasa kita, kalau kau marah sama saya, emang gue pikirin, pret. Betul. Kita yang Ya butuh kan? dia. Ya Betul. Allah yang kita yang butuh dengan Betul. Allah. Iya. Maka keliru sekali butuh dengan Allah lalu menjauhi Allah. Tidak mungkin. Iya. Mungkin marah sesaat, emosi sesaat. Soal rezeki ya. Ya Allah murahkan rezekiku. Ya Allah buka lapangan kerja saya. Apa Bapak pikir Allah tidak dengar?
semua doa hamba didengar. Allah dengar semua doa. Maka Allah menjawab doamu. Apa jawaban Allah? Hayya 'alal falah. Oh, mencari Sini. kebahagiaan. Itu hayya 'alal falah Mas Riko, itu artinya Azan ya. mari menuju kemenangan. Kebahagiaan, Hayya kemenangan. alal falah. Hayya 'alal. Hayya 'alal Allah seolah-olah dah saat kau minta kekayaan, sini saya kasih kau kekayaan. Kau minta lapangan kerja, sini. Tapi ketika azan kita lewat malah kita katakan tunggu. Lagi meeting, tunggu, lagi ngopi. Dipanggil komandan. Iya kan? Jadi ketika Allah memanggil, datang. Nah sekarang, zaman sekarang di PHK, jangan cuma tinggal di rumah, makin pening kepala. Maka langkahkan kaki kemana? Ke masjid. Minta pertolongan Allah. Kalau sudah minta 3 hari tidak dikabulkan, setidaknya Anda dapat apa? Takarrub ilallah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya harta, jabatan semua tidak ada arti ketika Anda tidak dekat dengan Allah. Maka selalu berbaik sangka dan selalu melihat bahwa ada orang yang lebih susah dalam hidup ini. Jadi kalau pesan orang tua, kalau hidup ente mau tenang, jangan pernah lihat ke atas, lihat ke bawah. Kita bisa naik mobil, ada orang yang naik motor. Orang bisa naik motor, ada lagi yang naik sepeda. Ya. Orang yang punya sepeda, ada lagi yang jalan kaki. Jadi kita mesti bersyukur. Yang jalan kaki masih beruntung, ada yang tinggal di rumah. Ada yang nggak punya. Ini Betul. mantapnya ngopi. Alhamdulillah. Kalau kehidupan ya. katanya Pak Ustadz tuh lihatnya ke bawah, betul kata Betul. orang tua ente. Tapi kalau nilai, lihatnya yang ke atas dok ya. Dok lagi Pak Ustadz lupa. Aduh. Contoh, saya pernah ditegur sama ibu saya. Kenapa kamu nilainya cuma 7? Alah mama nggak bersyukur. Itu si Budi cuma dapat 6. Loh, kamu kalau nilai matematika itu lihatnya yang 8, 9. Memacu. Kalau pelajaran katanya motivasi betul Pak Ustadz. Tapi Motivasi. kalau kehidupan lihat ke Kalau bawah. untuk kasus kesabaran kan Allah berfirman, "Fabasyiris sabirin." Gembirakanlah orang-orang yang sabar. Siapa orang sabar? Alladzi idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasus seperti ini kalau dia bersabar, ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Saya lahir juga tidak punya kerja. Saya lahir tadinya tidak punya apa-apa. Ya, memang ini titipan. Yang namanya titipan, bukan kita yang punya titipan. Supaya enak urusan yang seperti itu, filosofinya kata almarhum guru kita Kiai Haji Sainuddin Emset, contoh sifat tukang parkir. Tukang parkir. Oh, coba lihat tukang parkir. Banyak betul mobilnya dengan segala merek. Iya. Nggak sombong. Begitu orang mau datang ambil aja. Ikhlas. Cuma dikasih 2.000, Iya. ambil. Kenapa? Karena dia pikir ini titipan bukan hak milik saya. Pekerjaan titipan, rezeki Semua titipan, anak titipan, istri titipan. Kalau sudah saatnya Allah mau ambil, ambil. Kita cuma mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kita juga mesti menjaga titipan dari Allah itu ya dok. Ya, itu dengan yang baik disebut ya. menjaga titipan Allah dengan sikap amanah dan bersyukur. Syukur itu memanfaatkan di jalan yang benar. Betul, setuju. Insya Allah tuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum. Bersyukur ya. bersyukur. Bersyukur. Saya pernah dengar juga, belum lama kan Pak Ustadz rumahnya deket sini. Makanya rajin gini minum kopi sama Fauzi nih, rajin. Kadang-kadang bungkus ya Pak Ustadz, pakai plastik resek gitu. Pikir abang-abang cuma parkir. Pak Ustadz pernah ngajarin saya, benar nggak Pak Ustadz yang istilah dulu ada la insar kartum la azidanakum. Inna adzabil ladzadid. Ya. Kalau kau syukuri nikmatku, aku tambah. Nikmatnya. Ya. Kalau kau kufuri, inna adzabil ladzadid. Azab aku Azabku lebih pedih. paling pedih. Tapi satu syukur yang tidak mau, pemberian Allah yang istri saya sangat tidak suka kalau saya syukuri. Apa itu? Dia bilang, jangan kau syukuri saya sebagai istrimu. Kenapa? Karena kalau kau syukur nanti ditambah. Wah, iya. Nah, Bang Said, sekarang apalagi yang pengen ditanya sama Pak Ustadz? Alhamdulillah sih semuanya udah terjawab semua. Iya Berarti kan? kuncinya ente yang butuh Allah. Allah Ya. nggak butuh ente. Iyalah. Lu yang butuh Allah. Jadi mau nggak mau kita mesti selalu ingat akan Allah. Sholat awal waktu. Cuman kadang-kadang Ustadz, kadang-kadang kalau lagi di rumah, lagi santai bener yang tadi. Antaran dulu deh baru aja. Setan. Jadi betul. jangan pernah berpikir abang ini jauh dari godaan setan. Tidak, setan selalu mendampingi kita 24 jam. Walaupun lagi dalam keadaan sholat, tetap Dia ada setan. setan ada di situ. Tuh dengar setan. Berusaha. Betul Ustaz. Itu Oh saya?
Iya. Oh, sholat pun setan masih ada di situ. Iya, dia berusaha, dia bisikin kita, akhirnya pilih-pilih surah pendek, akhirnya kul-kul betul, aja kita betul, hantam. Betul tuh Ustaz. Itu kan? Saya sih nggak kulhu ina atau ina. Saya. Lebih pendek, lebih pendek. Iya, iya. Sesuai postur tubuh. Bisa. Ya, kalau kadang-kadang lupa rakaat juga pernah Pak Ustadz ya. Ah. Itu mungkin kita nggak fokus. itu benar, Ini Pak. rakaat kedua apa ketiga ya tadi ya gitu Pak Ustadz. Betul. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, maka diberikan jalan keluar namanya sujud sahwi. Sujud sahwi. Oke. Jadi kita lupa nih, misalkan udah 4 rakaat tapi kita ingatnya 3 atau Tiga, iya. kadang-kadang udah 4 tapi kita masih Nah, itu solusinya 3, 2. Ambil bilangan rendah. 2 berarti. 2, 1, 2, 1, 1. 4, 3, 3. Lebih baik lebih daripada kurang. Karena kalau kurang rakaat tidak sah. Kalau lebih maka kita sujud sahwi. Sujud sahwi. Sujud sahwinya itu kapan? Sebelum Tahiyat, salam. tahiyat. Salam ya. Ya. Setelah tahiyat. Tahiyat akhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Ya. Sujud. Maha suci Allah saat yang tak pernah lupa dan tak pernah tidur. Duduk lagi, sujud lagi. Assalamualaikum. Berapa kali Ustaz? 2 kali. Sujudnya 2 kali. 2 kali. Assalamualaikum. Oh, Sujud sahwi. lebih baik lebih daripada kurang. Ya, karena kalau kurang tidak sah. Tidak sah. Kalau lebih, Allah Maha Pengasih kita sujud sahwi. Kalau ragu-ragu. Kalau ragu-ragu misalnya pun sama sekali ada pada gini sahwinya juga lupa. Ada buat Nah, bersyukur. begitu selesai, ingat langsung sujud. Oh, Atau- selesai salam, sujud. Iya, sujud. Boleh juga ada dari ulang gitu Pak Ustadz. Ah udah bismillah dari Anda awal. sebenarnya tidak perlu ulang. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lupa Pengampun, ya. itu kelemahan manusia. Oh. Nah, maka tapi kan kalau lupa terus kan tidak ingat namanya. Iya, iya betul lupa. Ya lupa Ya kan? namanya betul. Ya kan? Iya betul. Lupa itu berarti ingat. Kalau dia tidak ingat, tidak lupa. Oke Memang Ustaz. Kalau misalkan Iya, yang iya. tadi lupa, kita ternyata 3 rakaat salam. Nah, baru ingat, Baru selesai. Astaga. Maka tambah 1 rakaat, lalu sujud sahwi. Boleh? Boleh. Bahkan jangankan itu, saya nih, wih, mati Mija. Kenapa? Waktu nonton nggak bola, nggak sembahyang asar kak. Oh iya sore. Baru ingat, Sore baru ya, ingat. ya. Begitu ingat, ambil wudhu, langsung tunaikan sholat. Kadang Pada saat kelupaan. itu. Kita kan suka main bola juga. Nah, yang penting jangan pura-pura lupa. Iya, iya, Ustaz. Ya kan? Betul. Nah, Beda itu. Dan pada akhirnya kita kembali lagi soal masalahnya Bang nih ya, Iya. rezeki. Setelah sabar, kemudian setelah bergerak, Iya. kemudian memperluas silaturahmi, kemudian bersangka baik, ada lagi berikutnya. Apa itu? Apa itu? Kalau mau datang rezeki, maka pancinglah dengan sedekah. Oh. Pancinglah dengan sedekah. Ya, nah kan? Sedekah. Nah, misalkan Kita aja butuh rezeki. mancing kan, mancing. Mancing ikan. Mancing ikan. Ya. Kan biasanya di ujungnya ada Umpan. Ya. Umpan ini pemancing rezeki. Sampean mau dapat ikan besar harus umpannya juga besar. Ya. Sampean mau dapat ikan besar pakai kail yang besar. Ya. Itu artinya mau banyak rezekimu maka banyaklah bersedekah. Banyak sedekah. Gimana kita mau bersedekah, Ustaz? Nah, kita orang miskin. Iya. Gimana betul, kan? betul. Kita juga lagi butuh nih. Iya. Sedekah tidak selamanya materi. Saya nih tidak bisa sedekah sama tetangga dengan duit. Sedekah saya apa? Iya. Jangan saya ganggu tetangga saya. Sedekah saya akhlakul karimah. Udah sedekah tuh Ini ya. sudah sedekah. Seminim-minim sedekah kita adalah doa. Oh ya Allah. Ya, sebab saya doakan. Saya tidak bisa memberi Mas Ceper ya. Ya. Saya tidak Tapi- bisa kasih duit, tidak bisa transfer. Maka saya doakan. Itu rezeki sedekah. sedekah saya. Oh. Nah, oke. maka kalau mau mendapat rezeki yang baik, sedekahlah yang baik. Dan sedekah tidak selamanya materi. Dan Allah tidak melihat berapa jumlah yang kita sedekahkan. Tetapi seberapa mau kita menaati perintah sedekah. Tuh. Tiap bulan kan suka sedekah kan, lu dengan ikhlas ngasih duit ke istri kan. Tuh sedekah itu. Kadang-kadang Ustaz, itu termasuk sedekah nggak Ustaz? Ini misalnya kita lagi jalan, kita ngelihat suka ada orang-orang yang bawa gerobak, Manusia silver. manusia gerobak lah. Oke, Mbak ya. Kita kasih berapa aja misalkan 5.000 kah? Ya. Terus kita ngelihat suka manusia silver yang di lampu merah, ya. kita kasih. Ya, terus sedekah. badut, Ya, sedekah. ondel-ondel, Ya, itu termasuk sedekah Iya, Ustaz? sedekah. Berapapun nilainya. Sedekah. Beda lagi dengan hadiah. Ya. Ya. Bingung kan? Hadiah gimana? Apa hadiah dengan sedekah? Nggak Bedanya? usah kasih. Nah, gini Ustaz, sedekah, Hadiah. infak, nah itu kan Jadi gini saja supaya tidak bingung kamu Nah, apa iya. beda Rezeki sedekah dengan ini hadiah. buat mancing rezeki nih. Apa beda hadiah sedekah? Kalau saya memberikan kepada Bapak Muhammad Yusuf Kalla,
Kan status ekonominya lebih tinggi betul. tuh. Saya beri kepada beliau, itulah yang disebut hadiah. Oke. Ekonomi lebih tinggi. Ya. Ya. Tapi kalau Pak JK Yusuf Kalla memberi saya, Ya. itu disebut sedekah. Di bawah kita. Jadi hadiah siapa saja saya bisa memberinya. Kepada fakir miskin, itu namanya sedekah. Ya. Kepada sahabat saya yang lebih mampu dari saya, Nah. hadiah. Ya. Sebaik-baik hadiah pada zaman Nabi dan sahabat adalah Al-Quranul Karim. Betul. Kenapa Al-Quran? Hudan, petunjuk. Iya. Maka saudaraku, percayalah, dalam hidup ini ada dua pilihan yang kadangkala harus kita ambil. Ya. Ada pemberian Allah yang mana pemberian itu memang kita mau, Ya. itulah yang disebut nikmat. Nikmat. Ya, saya mau dapat mobil, bekerja, alhamdulillah dapat, nikmat. Iya. Ada juga pemberian Allah, saya tidak mau, tapi Allah kasih, itulah yang disebut musibah. Kasusnya, tidak mau dia di PHK, saya mau bekerja terus di tempat ini, tapi kena PHK gara-gara pandemik, itulah yang disebut musibah. Iya. Iya. Bagaimana reaksi ketika ada musibah? Selain bergerak, maka Al-Quran mengajarkan sabar. 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 Ketika menghadapi musibah, sabar. Lalu apa itu sabar? Apa hanya tinggal di rumah? Tidak. Fabasyiris sabirin. Gembirakanlah orang-orang yang sabar. Kata Allah, alladzi isa asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segalanya datang dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Tadi saya lahir tidak punya apa-apa. Kan tidak ada orang lahir, langsung sudah ada berlian, langsung sudah giginya mas. Kan tidak ada itu kan. Aneh, ya. Tidak ada sama sekali. Bahkan kita telanjang bulat, tidak ada sama sekali. Kita lahir tanpa membawa apa-apa. Maka Allah memberikan ujian di dunia ini. Ada ujiannya berupa kekayaan, ada ujiannya berupa musibah. Macam-macam. Ada orang diuji dengan kekayaan, sukses. Tapi ada orang diuji kemiskinan, hilang sabarnya, hilang imannya. Ada orang diuji dengan kesusahan, beriman kepada Allah. Diuji dengan kemewahan, hilang imannya. Iya. Maka orang yang kena musibah dan ujian, yang layaknya dia bersabar. Dan orang sabar itu selalu melazimkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagaimana supaya terpupuk rasa sabar itu? Maka ucapkan dengan ikhlas, penuh harap, dan sebisanya diperdengarkan di telinga kita sendiri. Jangan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan tidak ikhlas. Maka ucapkan dengan sebaik-baik ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sambil usap-usap kita ini, itu namanya sugesti. Saudaraku, rezeki rahasia Allah. Untuk itu datangi Allah dengan cara apa? Tawakal ilallah, bertawakal kepada Allah. Umar bin Khattab pernah menyampaikan, tidaklah ada rezeki yang saya temukan sebaik sabar. Artinya semua rezeki, mobil, rumah, pangkat, jabatan yang kita miliki, tanpa nilai kesabaran tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga ngopi kali ini betul-betul membawa manfaat buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.